Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita akan mempelajari masih dalam teks prosedur, namun teks prosedurnya adalah teks prosedur kompleks. Kita mulai saja. Kita masuk ke dalam kegiatan kelompok 1. Ini ada sebuah ilustrasi, sebuah bacaan ya. Langkah belajar berwirausaha secara daring. Pada era digital saat ini banyak sekali orang yang mencoba berwirausaha secara daring. Banyak segi keuntungan dari berwirausaha secara daring. Keuntungan yang didapat ialah tidak memerlukan toko atau tempat khusus dan yang strategis, menjangkau lokasi yang luas, efisiensi waktu, produk mudah dilihat, dan modal bisa lebih hemat. Nah, di sini ada ilustrasinya. Ini kategorinya termasuk menarik ya. Ini dilengkapi dengan kita bisa belanja pakai komputer, kita bisa belanja juga lewat ini smartphone. Ini kan bisa dikatakan sebagai sebuah smartphone ya. Dan ternyata di sini ada dua emak-emak ya. Ini ada satu orang. Ini asumsinya ini paling kurir ya. Oh no. Ini sedang memegang HP. Ini juga sedang belanja juga. Seperti itu. Kita lanjut ya ke paragraf berikutnya. Dalam paragraf berikutnya, di situ ada lanjutan ya, ada banyak sekali langkah-langkahnya, tujuan langkah belajar wirausaha. Silahkan kalian baca sendiri ya. Kemudian langkah-langkah tersebut dirangkum dalam tahapan ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan keenam. Ya, silahkan kalian baca sendiri. Langsung saja kita bahas untuk pertanyaannya. Yang pertama, temukan kosakata yang menurut Anda asing dan cari arti kata tersebut. Gunakan kamus besar bahasa Indonesia 5 daring di alamat web di sini ya, silahkan kalian browsing sendiri. Oke, untuk mengenai kata asing kita bisa temukan mengenai dropship ya. Dropship itu mengandung arti kita menjualkan produk orang lain namun dengan nama kita sendiri. Nah, itu namanya dropship. Selanjutnya kita ada bisa temukan di sini. Kalau tadi dropship, ini ya dropship. COD itu istilahnya itu kan cost on delivery. Cash on delivery. On delivery. Sebentar, kayaknya cost deh, bukan cash. Sebentar, saya cari di KBBI ya. Oh ya benar, cash. Rata-rata ada beberapa orang yang mengatakan cost on delivery, tapi sebenarnya cash on delivery, atau dalam artian bahwa uang dibayar setelah dikirim atau diterima ya, setelah diantar. Ini yang kedua ya, tadi dropship sudah, COD sudah. Selanjutnya adalah reseller. Nah, reseller itu adalah orang yang membantu menjualkan. Itu namanya reseller. Kemudian ada konsinyasi. Sebenarnya konsinyasi atau konsinyasi ya. Itu istilahnya adalah titip jual. Jadi misalkan kalian punya produk, kemudian kamu menitipkan produk yang kamu jual itu pada toko-toko. Nah, itu namanya konsinyasi. Seperti itu. Kemudian ada kompetitif. Nah, kompetitif itu istilahnya adalah bersaing. Jadi harganya sangat kompetitif, berarti harganya sangat bersaing. Kemudian ada e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, atau bisa dikatakan kegiatan ekonomi secara elektronik. Seperti itu.
Oke, nomor 1 clear ya. Kemudian yang kedua, banyak segi keuntungan berwirausaha secara daring dibandingkan sistem luring. Benar ya. Kecenderungan para remaja lebih menyukai Facebook dibandingkan Instagram. Salah ya. Di teks mengatakan bahwa remaja itu lebih suka Instagram ya dibandingkan Facebook. Kalau Facebook itu rata-rata untuk golongan orang tua. Jadi pernyataan kedua ini salah. Yang ketiga, sistem pembayaran sangat menunjang usaha secara daring. Itu benar. Teks tersebut membahas perbandingan usaha secara daring dan luring. Itu juga benar. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah berjualan secara luring kini sudah tidak lagi relevan. Itu salah. Ternyata kenyataannya pasar-pasar tradisional itu masih banyak ya. Jadi masih punya istilahnya market share sendiri-sendiri. Jadi orang yang suka belanja online dan orang yang suka belanja secara online itu sudah ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Sudah ada penggemarnya sendiri-sendiri. Lanjut untuk yang nomor ketiga. Permasalahan teks prosedur tersebut adalah, nah kalau dari analisa Pak Jul, permasalahan dari teks prosedur dari belanja daring itu adalah bagaimana tahapan memulai wirausaha secara daring. Nah, masalah yang dikaji ini adalah bagaimana tahapan dalam memulai wirausaha secara daring. Tahapannya itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian yang keempat, kompleksitas isi teks prosedur tersebut terdapat pada. Nah, kalau yang pertama tadi kan mengenai masalah yang diangkat, bagaimana memulai usaha secara daring. Nah, kompleksitasnya dihubungkan ke yang ketiga. Kompleksitas usaha secara daring itu apa? Kompleksitas dari usaha suatu daring yang merupakan kompleksitas isi dari teks prosedur ini terdapat pada bagaimana menyelaraskan jenis barang, kemudian media sosialnya, dan juga pembeli atau penggunanya. Nah, ini kompleksitasnya. Jadi misalkan ya, tadi kan dikatakan kalau remaja, kemudian ada orang tua. Remaja itu kan kecenderungannya adalah IG. Kemudian orang tua itu kan kecenderungannya adalah FB, Facebook ya. Nah, misalkan saya mau jual tanah atau mau jual mobil atau motor gitu. Kira-kira tepatnya di mana ini? Nah, kalau mau jual tanah, mau jual mobil, kalau kita pasarkan lewat IG, itu lama sekali lakunya. Karena apa? Karena IG itu penduduknya ya, warga negara IG itu rata-rata remaja. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan sebaliknya ya, kalau yang mau ditawarkan adalah pernak-pernik kerajinan anak remaja wanita, misalkan bondu, cepet, terus apa lagi, gelang, kalung, pengdan, anting. Nah, kalau misalkan kita pasarkan ke FB, apakah kira-kira laku? Atau tempat jajan ya, spot jajan aja deh, spot jajan, kuliner, tempat nongkrong gitu ya, kita mau menawarkannya di Facebook, apakah cepat laku? Apakah cepat dikenal? Itu salah. Lebih cepat itu adalah ke Instagram. Jadi spot-spot nongkrong yang Instagramable itu kan yang suka selfie itu kan anak-anak remaja. Kalau orang tua saya rasa tidak terlalu suka ya yang namanya selfie seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kompleksitas isi teks prosedur tersebut. Bagaimana mendesain sebuah produk, kemudian menentukan media sosialnya, saya pasarkan kemana sih, saya fokus kemana sih. Ini nanti belum
belum masuk ke dalam apa itu istilahnya, ini media sosialnya ya, ini media sosialnya kan bisa dalam pemasaran. Kalau misalkan IG sama FB itu pemasaran. Nanti, nah buka tokonya di mana? Masih ada lagi ya. Pemilihan e-commerce-nya. Nah, ini dipasarkan di mana? Nah, seperti itu maksudnya. Mau saya jual di Shopee, Lazada, atau Tokopedia? Biasanya kalau pembeli sultan itu ada di Tokopedia. Kalau pembeli umum, jadi pasar kalau secara umum, kalau ini pendapat publik ya, bukan pendapatnya Pak Jul. Jadi kalau pembeli sultan itu rata-rata ke Tokopedia. Kalau yang umum, menengah lah, menengah ke bawah itu biasanya Shopee. Nah itu masih kompleks lagi ya. Mau nentukan mau buka toko di mana, Tokopedia apa Shopee? Seperti itu. Oke, itu ya tingkat kompleksitasnya. Kemudian yang kelima, tujuan teks prosedur tersebut adalah, tentunya adalah tujuan teks prosedur tersebut adalah menyusun bagaimana belajar berwirausaha secara daring. Langkah-langkahnya sudah dituliskan. Kemudian yang keenam, temukan ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Imperatif ya. Imperatif itu kata perintah. Itu jelas ada ya. Di sini dicontohkan tentukan, selaraskan, tentukan, carilah, tentukan. Nah, itu semuanya nuansanya perintah semua. Kemudian kalimat deklaratif atau sebuah pendapat pribadi itu dicontohkan adalah, seperti kita ketahui, pasar digital yang populer dapat begitu mudah menjadi ruang maya untuk berjualan, bla 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 dan seterusnya. Itu adalah pendapat. Kemudian jenis barang atau produk jualan harus disesuaikan dengan media sosial yang ada. Ini juga pendapat deklaratif, ya kan? Sistem atau model penjualan ada berbagai macam jenisnya. Sistem yang bisa Anda pilih, sampai sini aja, ada berbagai macam jenisnya. Nah, ini juga deklaratif. Selanjutnya, ada banyak sistem pembayaran menjual secara daring. Nah, ini juga deklaratif. Kemudian kalau interrogatif atau yang mengandung pertanyaan, itu sampai dengan saat ini Pak Jul belum menemukan. Silakan kalau misalkan kalian bisa menemukan, bisa ditulis di kolom komentar ya untuk yang kalimat interrogatifnya. Kemudian kalimat bilangannya mudah ya. Di situ ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu kalimat bilangan. Kemudian konjungsi temporalnya itu saat ini, saat ya. Pak Jul sudah menemukan kata saat ini. Mana ini? Oh, ini tadi carilah. Ini berarti imperatif juga. Pak Jul sudah menemukan untuk konjungsi temporalnya itu adalah saat ini dan kata saat. Nah, silahkan kalian bisa temukan kata itu. Pak Jul sudah mengerjakannya di balik layar ini. Saat ini, saat. Oke, gitu ya. Silahkan dicari lagi. Kemudian konjungsi syarat adalah jika. Nah, itu konjungsi syarat. Jika produk untuk kalangan, mana ini? Nah, ini dia. Jika produk untuk kalangan, berarti ini syarat ini. Seperti itu.
Oke, kita lanjut untuk yang pertanyaan berikutnya, yaitu masih berpasangan, carilah sebuah artikel di internet. Nah, ini ternyata ini kalian diminta untuk mencari sebuah artikel di internet sendiri ternyata ya. Seperti itu. Oke, berarti sudah selesai ya untuk pemahaman sebuah teks prosedur kompleks dari sebuah artikel. Ini kan artikel namun masih diolah dari berbagai sumber. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.